Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Pajar di channel Pajuin. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang kuantor universal. Jadi pada video sebelumnya kita telah membahas tentang kuantor eksistensial yang juga merupakan bagian dari materi logika matematika ya. Jadi di matematika itu terdapat kuantor untuk menyatakan kalimat di matematika, yaitu ada eksistensial yang sudah kita bahas di video sebelumnya dan kuantor universal yang akan kita bahas saat ini. Nah, oke, mungkin kita akan membahas sedikit dasar dari kuantor universal gitu ya. Nah, di video sebelumnya kita tahu bahwa lambang dari kuantor eksistensial itu seperti terbalik seperti ini ya. Dan kita baca sebagai ada atau terdapat. Jadi kalau misalkan ada kalimat yang ada kata ini, ada kata ada atau ada kata terdapat, maka itu merupakan bagian dari kuantor eksistensial. Nah, sama halnya dengan kuantor universal yang punya lambang seperti A tapi terbalik teman-teman ya. Seperti A tapi terbalik. Nah, ini dibaca untuk semua atau untuk setiap teman-teman ya, atau setiap. Jadi kalau misalkan ada kalimat semua, setiap, biasanya di teorema ya itu biasanya menggunakan kuantor universal ya dilambangkan ya. Nah, mungkin kita akan bahas sedikit tentang penggunaannya ya. Nah, misalkan kita akan menentukan nilai kebenaran dari misalkan gini, untuk setiap X anggota bilangan real sehingga berlaku X ditambah 2 sama dengan 5. Nah, penggunaannya teman-teman, karena kita kan di sini dibaca untuk setiap, untuk semua, oke? Untuk setiap atau untuk semua. Jadi untuk semua X anggota real apapun, semuanya anggota real yang kalau dimasukin ke sini ya X-nya ditambah 2 maka benar akan menghasilkan ini. Oke teman-teman, tapi kalau misalkan ada satu saja X yang tidak memenuhi X tambah 2 sama dengan 5, maka ini bernilai salah. Oke teman-teman ya. Oke, kita cek ya. Sebenarnya teman-teman cukup ngecek satu untuk bisa menentukan nilai kebenarannya gitu teman-teman ya. Sama halnya dengan kuantor eksistensial gitu ya penggunaannya. Jadi misalkan gini, misalkan saya substitusikan X sama dengan 1, masukin ke sini, oke? Jadi 1 tambah 2 3. Nah, 3 kan tidak sama dengan 5, sedangkan di sini kan harus sama dengan 5 teman-teman ya. Maka artinya apa? Artinya satu contoh ini aja cukup untuk membuktikan bahwa kalimat matematika ini salah teman-teman. Ini berbanding terbalik ya dengan kuantor eksistensial. Jadi kalau kuantor eksistensial itu misalkan kalimatnya sama ya, terdapat X anggota bilangan real sehingga berlaku X plus 2 sama dengan 5. Nah, di kuantor eksistensial, teman-teman cukup untuk menunjukkan bahwa 1X saja cukup untuk memenuhi ini, sehingga ini bernilai benar. Oke? Nah, misalkan X sama dengan 3. X sama dengan 3. Masukin ke sini, berarti 3 tambah 2 sama dengan 5. 5 kan sama dengan 5 kan ya? Sama dengan yang ini. Nah, maka satu contoh saja cukup untuk membuat dia benar. Tapi kalau misalkan di kuantor universal, satu contoh saja untuk membuat dia salah. Itu ya kayak kebalikan gitu ya. Ya, mungkin itu penjelasan dasar dari kuantor universal ya. Oke, kita akan bahas soalnya. Tentukan nilai kebenaran dari pernyataan berkuantor di bawah ini. Semua segitiga sama sisi merupakan segitiga sama kaki. Oke, kita gambar segitiga sama sisinya. Sama sisi itu kan berarti semua sisinya sama gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini 3 cm, di sini 3, berarti di sini 3. Oke. Nah,
di segitiga sama kaki, ya, segitiga sama kaki, kita buat lagi salah duanya atau dua sisinya itu sama, teman-teman. Misalkan di sini 2. Nah, misalkan di sini juga 2. Tapi di sini bisa 2, bisa enggak 2 gitu. Misalkan 3. Oke. Nah, perhatikan kalimatnya, teman-teman. Semua segitiga sama sisi, oke, merupakan segitiga sama kaki. Nah, lihat teman-teman, di segitiga sama sisi, dua sisinya itu sama. Oke, misalkan ini sama ini ya, misalkan ini sama ini. Nah, di segitiga sama kaki, dua sisinya juga sama. Oke. Nah, karena definisi dari segitiga sama sisi semuanya sama, dan berarti kan ada dua sisi yang sama, dan juga di segitiga sama kaki juga memiliki definisi dua sisinya sama, maka semua segitiga sama sisi itu merupakan segitiga sama kaki, teman-teman ya. Karena kan di sini juga terlihat ada dua sisi yang sama. Teman-teman juga bisa mencoba contoh lain, misalkan segitiga dengan sisinya adalah misalkan 5, ini 5, ini 5. Nah, teman-teman coba lihat dua sisinya, misalkan ini sama ini. Nah, kan berarti ini penanda apa? Ini itu penanda bahwa segitiga ini sama kaki juga, karena ada dua sisi yang sama. Ini sama ini atau ini sama ini gak apa-apa. Yang jelas ada dua sisi yang sama, itu menunjukkan bahwa ini merupakan segitiga sama kaki ya. Oke, sekarang bahwa pernyataan yang pertama atau kalimat yang pertama itu bernilai benar, teman-teman ya, karena semua segitiga sama sisi merupakan segitiga sama kaki. Oke, yang kedua, setiap bilangan asli adalah bilangan cacah. Bilangan asli dimulai dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke. Bilangan cacah itu dimulai dari 0, teman-teman ya. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di sini setiap bilangan asli adalah bilangan cacah. Oke. Setiap bilangan asli adalah bilangan cacah. Misalkan teman-teman mau mencabut satu anggota dari bilangan asli. 1. Ada gak di bilangan cacah? Ada ya, ini 1. 2. Ada gak di bilangan cacah? Ada, ini 2. 3 juga ada di bilangan cacah. Di sini 3 ya. Maka kita bisa simpulkan bahwa setiap bilangan asli, setiap anggota bilangan asli adalah bilangan cacah juga, teman-teman ya. Karena semua anggota di bilangan asli ini ternyata ada di bilangan cacah gitu ya. Oke, itu berarti pernyataannya benar, teman-teman ya. Pernyataannya benar. Nah, sekarang yang 3. Untuk setiap X anggota bilangan bulat, sehingga berlaku 2 dikali X plus 2 ditambah 1 sama dengan 2X plus 5. Oke, kita akan menguraikan satu-satu ya. Di sini ada 2 dikali X plus 2 sama dengan 2X plus 5. Uraikan yang kiri aja, teman-teman ya. Ini kan berarti 2 dikali X, 2X, terus 2 dikali 2, 4, berarti plus 4, sama dengan 2X plus 5. Maaf, ini kurang 1 ya. Tambah 1, ini tambah 1 berarti. Berarti ini 2X plus 5 sama dengan 2X plus 5. Nah, teman-teman bisa untuk melihat bahwa bentuknya sama ya. Ini kalau misalkan ini kan untuk setiap X anggota bulat, bilangan bulat. Nah, kalau misalkan teman-teman masukin X-nya apapun tapi bilangan bulat ya, maka di kiri 2X ini akan berubah seiring sama dengan 2X yang di kanan ini. Jadi kan kalau misalkan kita masukin X yang sama dengan 1, nanti di sini 2, di sini juga 2. Sedangkan di kanannya juga 5 sama nih. Ya. Maka nilai yang kiri ini
akan selalu sama dengan nilai yang kanan karena bentuknya sama teman-teman ya. Jadi X apapun, mau negatif 1.000.000, negatif 500.000, negatif 100.000, maupun 0, 1 juta, 1 miliar, itu nilainya pasti akan sama teman-teman ya. Jadi karena semua X memenuhi yang ini, maka ini bernilai benar teman-teman ya. Jadi kalimat yang 3 ini bernilai benar. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke nomor 4. Untuk setiap X anggota bilangan asli, maka X plus 2 lebih besar dari 3. Asli itu ingat teman-teman ya, bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, dan seterusnya. Oke. Nah, kalau memang dirasa teman-teman ini pasti salah nih. Nah, teman-teman harus membuktikan di mana salahnya. Nah, oke. Kalimatnya ini teman-teman ya. Seperti yang saya bilang tadi, untuk membuktikan kuantor universal untuk bernilai salah, maka cukup satu contoh untuk membuat kalimatnya salah. Nah, teman-teman coba aja, misalkan di sini kan kalau misalkan teman-teman coba 2, di sini kan misalkan X sama dengan 2 ya. Maka masukin ke sini 2 ditambah 2, 4. 4 kan lebih besar ya daripada 3 ya. Oke. Nah, kalau teman-teman masukin X sama dengan 3 juga sama. 3 tambah 2, 5 lebih besar dari 3. Ini bakal benar semua. Tapi kalau teman-teman cermat, coba masukin X sama dengan 1 ya. X sama dengan 1. Maka 1 tambah 2, 3. 3 kan tidak lebih besar dari 3 ya. Nah, ini satu contoh ini aja cukup untuk membuktikan bahwa bahwa kalimatnya itu bernilai salah teman-teman ya. Di nomor 4 ini bernilai salah. Oke. Sekarang nomor 5. Semua bilangan prima itu mempunyai 2 faktor. Nah, kembali ke definisi bahwa memang prima itu punya 2 faktor. Ya, maka dari itu benar semua prima punya 2 faktornya. Ini pakai definisi ya. Nah, yang keenam, tidak ada bilangan bulat yang berangka satuan 2 yang merupakan bilangan kuadrat. Nah, oke teman-teman ya. Sebuah bilangan kan terdiri atas paling kecil kan satuan, terus maju ke ratusan, ribuan, terus puluhan ribu dan sebagainya ya. Nah, di sini nomor 6 ini menyebutkan bahwa tidak ada bilangan bulat yang berangka satuan. Misalkan ada angka nih, ada angka. Yang paling kecil kan di sini satuan, misalkan 2 ya, di sini kan 2. Kayak 102, 502. Ini kan satuannya 2, teman-teman ya. Oke. Yang merupakan bilangan kuadrat. Yang merupakan bilangan kuadrat. Nah, ingat teman-teman, bilangan kuadrat itu kan misalkan 0 kuadrat kan berarti sama dengan 0. Terus 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16, 5 kuadrat sama dengan 25. Terus apa lagi? 6 kuadrat sama dengan 36, 7 kuadrat sama dengan 49, 8 kuadrat sama dengan 64, 9 kuadrat sama dengan 81, 10 kuadrat sama dengan 100. Nah, teman-teman perhatikan setiap satuan dari bilangan ini. 0. 0-nya berarti ini 0, misalkan saya tulis 1, 4, 9, 6, 5, 6 lagi, 9 lagi, 4 lagi, 1 lagi, 0 lagi. Nah, kalau teman-teman masukin lagi 11 kuadrat, ini pasti mengulang lagi teman-teman ya. 11 kuadrat kan berarti satuannya 1 dan seterusnya. Nah, ini ternyata bilangan kuadrat itu hanya sebatas satuannya ini saja teman-teman ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 teman-teman ya. Bersatuan 0, satuan 1, 4, 9, 6, dan 5. Tidak ada bilangan kuadrat yang bersatuan 2. Sehingga akibatnya adalah
kalimatnya itu bernilai benar teman-teman ya. Jadi memang benar tidak ada bilangan bulat yang berangka satuan 2 yang merupakan bilangan kuadrat gitu ya. Nah, yang ketujuh, tidak semua bilangan prima merupakan bilangan ganjil. Nah, kalau ada kata tidak semua, ini kayaknya negasi ya, kayaknya negasi dari bilangan dari kuantor universal. Mungkin kita akan bahas di next video ya. Jadi tidak semua kan berarti ada ya, nggak semua berarti ada beberapa, mungkin satu, mungkin dua, atau beberapa, yang penting ada. Nah, mungkin satu contoh aja yang membuktikan bahwa kalimat ini benar teman-teman ya. Tidak semua berarti ada satu, minimal satu gitu ya. Nah, bilangan bulat itu kan terdiri atas bilangan ganjil dan bilangan bulat ya, dan bilangan genap gitu ya. Karena di sini tidak semua bilangan prima merupakan bilangan ganjil, berarti ada sebuah bilangan prima yang juga merupakan bilangan genap ya. Misalkan satu-satunya bilangan prima yang genap adalah 2. Nah, berarti satu contoh ini aja teman-teman untuk membuktikan bahwa ini benar, itu cukup ya, satu contoh. Nah, berarti ada teman-teman bilangan genap yang merupakan bilangan prima, yaitu 2. Jadi tidak semua bilangan prima itu adalah bilangan ganjil. Jadi ada bilangan prima yang merupakan bilangan genap juga, yaitu 2. Berarti ini benar ya, karena tidak semua berarti ada gitu ya. Ya, mungkin teman-teman untuk video kali ini, apabila ada pertanyaan, komentar dan lain-lain, silahkan kalian cantumkan di komentar. Apabila ada dari kalian yang ingin mengirimkan soal, silahkan kalian kirimkan melalui nomor WhatsApp ataupun email ataupun IG, DM IG saya. Ya, mungkin itu teman-teman untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.